Dalam setiap jengkal tanah Minangkabau, tersembunyi kisah tentang keberanian, keteguhan iman, dan cinta tanah air yang tiada tanding. Ini adalah kisah tentang seorang ulama yang tak hanya berjuang dengan doa, tetapi juga dengan darah dan air mata. Ini adalah kisah tentang Tuanku Imam Bonjol, sosok yang namanya abadi dalam sejarah perjuangan bangsa. Tuanku Imam Bonjol lahir dengan nama Muhammad Syahab pada tahun 1772 di Bonjol, Luhak Agam, Pagaruyung, Sumatera Barat. Sejak kecil, beliau dikenal sebagai sosok yang taat beragama dan berjiwa pemimpin. Pendidikan agamanya yang kuat membentuk karakter beliau sebagai seorang ulama yang disegani. Perjuangan Imam Bonjol bermula dari gerakan keagamaan yang dikenal sebagai Gerakan Padri. Gerakan ini lahir akibat keprihatinan para ulama terhadap kebiasaan masyarakat Minangkabau yang mulai terpengaruh budaya barat dan adat yang bertentangan dengan ajaran Islam. Imam Bonjol dan para ulama lain bertekad untuk mengembalikan kemurnian Islam di tanah Minang. Gerakan Padri adalah sebuah gerakan keagamaan yang didirikan pada awal abad ke-19, tepatnya sekitar tahun 1803 Masehi. Gerakan ini dipelopori oleh para ulama di Minangkabau, Sumatera Barat. Tujuan utama gerakan Padri adalah untuk membersihkan masyarakat Minangkabau dari praktik-praktik yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam, seperti judi, minuman keras, dan kebiasaan-kebiasaan adat yang menyimpang. Nama Padri sendiri berasal dari kata Padri, yang merujuk pada paderi atau padre, bahasa Portugis, untuk pendeta. Tetapi dalam konteks Minangkabau, istilah ini merujuk kepada para ulama yang berusaha menegakkan syariat Islam. Konflik antara kaum Padri dan kaum adat akhirnya berkembang menjadi Perang Padri yang berlangsung dari tahun 1803 hingga ke 1837. Perang ini tidak hanya menggambarkan perjuangan keagamaan, tetapi juga simbol perlawanan terhadap penjajahan Belanda, terutama setelah mereka ikut campur dalam konflik internal ini. Imam Bonjol menjadi salah satu tokoh utama yang memimpin perjuangan ini hingga akhir hayatnya. Namun, perjuangan ini tidak berlangsung mulus. Pertentangan dengan kaum adat yang ingin mempertahankan tradisi lokal membuat konflik internal tak terhindarkan. Imam Bonjol mencoba menempuh jalan damai, tetapi perbedaan prinsip akhirnya memicu pertempuran antara kaum Padri dan kaum adat. Melihat peluang dari perpecahan ini, Belanda dengan politik divide et impera, pecah belah dan kuasai masuk ke dalam konflik. Awalnya, mereka berpihak pada kaum adat untuk melawan kaum Padri, namun setelah kaum adat melemah, Belanda mulai menunjukkan niat sebenarnya dengan menjajah dan menguasai wilayah tersebut. Imam Bonjol segera menyadari ancaman ini dan mengajak seluruh elemen masyarakat bersatu melawan penjajah. Benteng Bonjol didirikan sebagai pusat pertahanan yang kuat. Disinilah titik-titik perlawanan terjadi dengan heroik. Pertempuran demi pertempuran terjadi dengan sengit. Imam Bonjol dan pasukannya bertempur dengan semangat pantang menyerah, meski persenjataan mereka jauh tertinggal dibandingkan dengan tentara Belanda yang memiliki senjata modern. Selama bertahun-tahun, Benteng Bonjol menjadi simbol kekuatan rakyat Minang. Namun, Belanda tidak tinggal diam. Dengan kekuatan yang lebih besar dan strategi licik, mereka akhirnya berhasil mengepung Benteng Bonjol. Pada tahun 1837 Masehi, Imam Bonjol ditangkap melalui tipu daya. Belanda berpura-pura mengajak berdamai. Tetapi dalam perundingan tersebut, Imam Bonjol ditangkap dan diasingkan ke Cianjur, lalu dipindahkan ke Ambon, dan akhirnya meninggal di Lotak Minahasa pada tahun 1864. Imam Bonjol mengembuskan napas terakhirnya di tempat pengasingan, jauh dari tanah kelahirannya. Namun, kematiannya tidak mengakhiri perjuangan. Kabar kepergiannya menyebar hingga ke seluruh pelosok negeri, membangkitkan semangat perlawanan yang lebih besar di hati rakyat Indonesia. Bagi Belanda, Imam Bonjol mungkin telah tiada, tetapi bagi bangsa Indonesia, beliau hidup selamanya dalam jiwa setiap pejuang kemerdekaan. Makam beliau di Lotak, Minahasa, hingga kini menjadi saksi bisu keteguhan seorang pahlawan bangsa. Meskipun Imam Bonjol telah tiada, semangat perjuangannya tetap hidup. Beliau tidak hanya dikenang sebagai seorang pejuang, tetapi juga sebagai simbol persatuan dan keteguhan iman. Hingga hari ini, nama Imam Bonjol diabadikan dalam berbagai tempat, termasuk nama kota Bonjol di Sumatera Barat. Monumen Tuanku
Imam Bonjol yang berdiri megah di kota tersebut menjadi saksi bisu perjuangannya. Selain itu, wajah beliau diabadikan dalam mata uang rupiah sebagai penghormatan atas jasa-jasanya. Kisah perjuangannya menjadi inspirasi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti keteguhan menghadapi kesulitan, kejujuran dalam membela kebenaran, dan pentingnya persatuan dalam melawan ketidakadilan. Warisan ini terus menginspirasi generasi muda untuk mencintai tanah air dan menjaga nilai-nilai luhur bangsa. Perjuangan Imam Bonjol mengajarkan bahwa semangat dan keberanian mampu melampaui batasan fisik dan waktu, meninggalkan jejak abadi dalam sejarah bangsa. Kisah perjuangannya mengajarkan kita bahwa meski musuh datang dengan kekuatan besar, keyakinan dan semangat persatuan dapat menjadi senjata terkuat. Inilah warisan yang akan selalu dikenang oleh bangsa Indonesia. Dalam setiap perjuangan, yang terpenting bukanlah seberapa besar kekuatan lawan, tetapi seberapa teguh keyakinan kita dalam mempertahankan kebenaran. Imam Bonjol telah membuktikan bahwa kekuatan iman dan persatuan mampu mengguncang kekuasaan penjajah. Dari kisah beliau, kita belajar bahwa keberanian tidak selalu berarti tanpa rasa takut, tetapi keberanian adalah tetap melangkah, meski ketakutan itu ada. Sebagaimana pesan beliau, berjuanglah tanpa henti untuk kebenaran, karena kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Mari kita jadikan semangat dan nilai-nilai luhur Imam Bonjol sebagai inspirasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga semangat ini terus hidup dalam diri kita semua. Perjuangan tidak akan pernah berakhir selama ketidakadilan masih ada di muka bumi. Mari kita terus mengenang dan meneladani perjuangan Imam Bonjol. Karena pahlawan sejati tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hidup dalam setiap jiwa yang mencintai kemerdekaan. Semoga kisah Imam Bonjol menjadi pengingat bagi kita semua bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang penuh keyakinan. Kita mungkin tidak berjuang di medan perang seperti beliau, tetapi kita dapat berjuang melalui kebaikan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah pahlawan di lingkungan Anda, karena setiap tindakan baik, sekecil apapun, akan menciptakan dampak besar bagi masa depan. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share agar semakin banyak yang terinspirasi dari kisah para pahlawan kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.